banyak ya, banyak yang bertanya-tanya perihal workshop pelatihan. Gimana ya, gue mau share sedikit soal workshop. Bentar, where. Semoga kalian sehat-sehat ya, ini para ponakan gue. Ponakan. Mana ya? Kok nggak ada? Bentar gue cari dulu deh. Iya, udah ketemu nih. Oke, jadi karena tiap bulan gue bikin pelatihan, bikin workshop ya, dan gue mau sedikit kasih perspektif sama teman-teman soal sebelum mendaftar workshop, sebelum lu daftar workshop, sebelum lu ikut ya, gue mau kasih sedikit perspektif aja. Saran gue adalah satu, lu gali informasi sebanyak mungkin. Jadi gue kan ada bikin informasi di Instagram ataupun di YouTube channel gue juga, dan buat teman-teman yang udah nge-like, udah ngeklik ya satu link di Instagram, gue rasa lu akan masuk ke dalam satu WhatsApp group ya, karena gue nggak pakai landing page, jadi nggak ada landing page-nya, jadi gue anggap itu landing page lah ya. Nah, gue menyarankan buat kalian untuk menggali informasi sebanyak mungkin. Apa aja sih yang perlu digali? Nah, ini satu, penyelenggara. Lu ikut workshop, lu mesti cek penyelenggaranya siapa, hostnya siapa. Karena gue UKM, jadi memang gue sendiri yang handle hostnya, jadi gue sendiri, IO-nya lah. Gue sebagai IO-nya Uncle Joe bikin event pelatihan atau workshop ya. Jadi cek dulu siapa penyelenggaranya dan lu percaya atau enggak. Kan gua sama lu kan belum pernah kenalan gitu, nggak kenal gitu ya satu sama lain, dan gua memang tidak apa ya, tidak menjalin hubungan secara personal bagi ke semua followers Uncle Joe gitu, enggak. Jadi gue hanya menjalin hubungan sama orang-orang yang mau membayar harganya gitu. Jadi bukannya pilih-pilih, tapi lebih ke karena banyak yang mereka berinvestasi sama gue, dan ya gue harus mempertanggungjawabkan kepercayaan mereka dong, dibanding yang memang belum berinvestasi sama gue. Jadi gue harus memprioritaskan mereka lah, karena jumlah mereka pun cukup banyak, jadi gue harus fokus ya. Jadi gue mentoring hanya orang-orang yang memang mau bayar harganya, karena itu indikator paling gampang gue nilai bahwa lu adalah orang yang serius gitu. Ya, jadi kurang lebih begitu. Yang kedua, yang lu perlu gali informasinya soal benefitnya. Lu ikut pelatihan yang gue bikin tuh benefitnya apa gitu. Karena kalau lu nggak tahu benefitnya apa, nanti lu malah kecewa gitu, mungkin tidak sesuai ekspektasi yang lu. Jadi intinya ya lu perlu cari informasinya sebelum lu mendaftar workshop ya. Lu mesti cari informasinya, benefitnya apa gue ikut workshop. Karena gue itu punya program namanya program mentoring program ya. Jadi a lifetime mentoring program yang gue memang bisa kasih ke mereka yang daftar. Kalau misalkan personal mentoring juga gue punya juga, dan benefitnya itu lu nggak gue lepas setelah lu ikut workshop. Kita akan tergabung dalam satu komunitas para founder, isinya tuh CEO dan owner coffee shop gitu. Dan gue yakin ya kita ada di lingkungan yang positif gitu. Lu kan ada di lingkungan baru, yang baru masuk ke industri kopi, yang kayaknya perlu ada komunitas yang memang bareng-bareng gitu. Nah, gue ada komunitasnya. Terus lu cek juga investasinya apakah sesuai dengan budget lu cek investasinya apakah kemahalan atau kemurahan. Cuman gue mau share sedikit buat teman-teman yang merasa investasi 495.000 itu mahal. Sebaiknya coba deh kita sama-sama compare mahal dibandingkan dengan apa. Ya kalau menurut gue sebuah investasi itu bukan mahal atau murah,
tapi seberapa punya dampak sama apa yang lu kerjakan gitu ya. Jadi lebih berpikir kalau misalnya lu punya satu bisnis, satu usaha yang sebulan net profitnya 30 juta, 20-30 juta, gue rasa investasi 495.000 itu nggak ada apa-apanya ya perbandingannya net profit lu gitu tiap bulan. Dan investasi itu sesuatu yang harus lu keluarkan dalam membangun satu bisnis ya, satu usaha, karena yang goals dari ujung dari si workshop yang gue bikin itu adalah lu jadi seorang entrepreneur, bukan seorang employee, di mana seorang entrepreneur itu sudah wajib harus melalui yang namanya investasi. Harusnya kalian paham lah ya, yang memang spirit entrepreneur harusnya udah ngerti itu. Nah, lalu soal after salesnya, lu mesti cari informasi. After sale tuh maksudnya gini loh, ketika lu mendaftar sebuah kegiatan workshop ataupun pelatihan, kira-kira setelah pelatihannya lu dibina atau enggak nih, di mentoring atau enggak, lu mesti cek tuh itu ya. Dan yang gue lakukan adalah gue mementoring kurang lebih 200-an peserta workshop sampai hari ini. Udah ada 60 kedai kopi yang lahir dari workshop Uncle Joe, dan gue juga per 2021 udah ada personal mentoring program. Jadi personal mentoring program ini dimana kalian selama 90 hari bisa dimentor sama Uncle Joe langsung. Oke, lalu setelah itu lu gali informasi apa lagi, yaitu track recordnya ya. Track record ini nggak main-main, karena memang itu bukti yang sahih ya yang nggak bisa diperdebatkan. Bukti dimana gue udah melakukan 33 kali pelatihan yang terdata. Maksudnya yang gue bikin volumenya gitu, udah ada volume 33, bahkan gue udah bikin program sampai volume ke 44 ya tahun depan. Setahun ke depan tuh gue udah ada programnya. Jadi track record itu lu mesti cari siapa apa aja yang udah dihasilkan. Kalau kalian mau lihat hasil dari workshop Uncle Joe itu, mungkin bisa cek di highlight story ya, namanya Keponakan. Masih banyak yang belum gue masukin ke situ, tapi itu beberapa kedai kopi yang lahir dari workshop Uncle Joe. Oke, lalu sebelum kalian udah habis lagi nih, Mir, habis lagi, minta dong, thank you ya. Terus, kayak susu boleh deh Mir, susu aja deh. Jadi sebelum workshop mutusin ya, selalu informasi udah lu punya, udah dapet informasi yang secara utuh ya. Jadi jangan nyari informasi di orang lain gitu, harus cari ke penyelenggaranya supaya dapat informasi yang utuh. Kalau nggak utuh nanti jadinya hoax nanti. Oke, pastikan teman-teman yang mau ikut workshop Uncle Joe, pastikan siap untuk berubah, siap untuk memulai suatu hal yang baru gitu. Jadi kalau kalian kan masuk ke industri kopi ini kan, thank you bro, enak. Seger. Pria itu kalau ketemu susu gembira dia, seperti soda katanya pria itu ya, kalau ketemu susu gembira. Anyway, baik lagi, kalian kan mau memulai sesuatu yang baru, kalian mau masuk ke industri kopi ya, dimana mungkin sebagian dari teman-teman yang nonton baru merintis, baru nol sama sekali, bahkan beberapa di antara kalian yang sudah punya kedai kopi. Tapi minimal gue pengen kalian tuh ikut workshop dengan sikap hati yang mau berubah dari apa, dari yang sebelum ikut workshop sama sesudah. Contoh begini, kan gue selalu mengumpamakan teman-teman yang ikut workshop itu adalah seperti lu tersesat di hutan belantara ya, banyak hutan lumut, banyak ranting, banyak jalan yang berlubang, berbatu. Mungkin di situ ada binatang buas, ada buaya mungkin, ada singa mungkin, ya ada beruang mungkin.
Maksud gue, lu mulai sesuatu baru, lu masuk ke tengah hutan dan lu nggak punya kompas, ya lu nggak punya penunjuk arah, lu nggak tahu dan tersesat di tengah hutan. Nah, gua datang ke hutan itu bawa helikopter dan cuma bisa membawa lu naik aja ke helikopter itu dan lu lihat dari atas view, perspektif yang berbeda dari hutan itu. Dari atas lu bisa melihat jalan keluar, lu bisa melihat daerah tempat yang mana mau lu tuju, satu desa yang penuh banyak orang ya. Jadi lu mau keluar dari hutan itu dan dari atas helikopter lu bisa melihat pemandangan itu. Hanya saja gue nggak bisa bawa lu dengan helikopter itu ke tujuan lu gitu. Lu mesti jalan sendiri, menemukan, melangkah melewati prosesnya gitu di hutan sana, sehingga keluar sebagai pemenang ya, yang tidak tersesat. Lu berhasil menemukan jalan keluar dari apa yang lu udah mulai ya. Jadi kurang lebih itu analogi gua nggak bisa ngangkut orang di helikopter itu. Gue cuma bisa ngasih lihat loh, nih dari atas tuh viewnya seperti ini. Pasti antara lu yang belum naik ke helikopter sama yang sudah, pasti berbeda perspektifnya, bener gak? Pasti berbeda dong. Pasti sikap lu berubah, pasti attitude lu berubah, cara menjalaninya. Banyak yang ngejalanin bisnis, membangun kedai kopinya dengan apa ya, tanpa ada arah dan tujuan. Makanya banyak yang hilang silih berganti ya. Banyak banget. Nah, gue harap kalian tidak ada di kelompok itu. Oke. Lalu nomor yang berikutnya adalah mindset ya. Jadi workshop ini akan merubah mindset lu, perspektif lu terhadap sebuah industri kopi. Dan lu perlu berani meninggalkan zona nyaman. Nah, berhubungan sama zona nyaman begini, gue punya satu cerita. Jadi ada 3 orang pemburu, dia mau berburu ya di hutan belantara gitu loh, mau berburu. Dan dia untuk menuju hutan tempat mereka berburu itu perlu namanya helikopter ya. Jadi mereka sewalah satu helikopter, lalu mendarat di helipad ya. Di hutan itu ada helipad dan bilang ke si pilotnya, nanti 3 hari lagi jemput kita di sini ya, jemput kita di tempat yang sama 3 hari kemudian. Oke, siap gitu ya. Akhirnya mereka ditinggalkan di situ dan mulailah 3 pemburu ini berburu ya. Singkat cerita, di hari ketiga akhirnya mereka udah minta dijemput sama pilot ya, pilot online ya. Jadi mungkin pakai Grab Heli mungkin ya. Pas sampai di helipad tuh si sang pilot tuh kaget. Wah, mau ditaruh di mana ini hasil buruannya? Mereka berhasil banyak memburu, hasil buruannya tuh banyak binatang-binatang yang besar. Ada gajah, ada singa, rusa yang berbobot besar, ada sapi, ada kerbau yang memang hasil buruannya lah di hutan itu. Terus si pilotnya bilang, mana cukup, gak bisa, mau taruh di mana katanya. Lalu 3 pemburu itu senyum-senyum, saling melihat kiri kanan, ketawa-ketawa. Pak pilot tenang aja, kita udah pernah kok, santai, kan bisa diikat di badan heli. Oke. Oh, karena si pilotnya bilang merasa karena udah pernah, mereka pasti udah biasa dong. Akhirnya ya coba diikat di badan heli, coba ditaruh di ekornya helikopter, di kaki-kakinya. Akhirnya take off mereka dan gubrak, nyusruk mereka di tengah hutan itu. Dan kaget si pilotnya, panik dan wah gawat nih, kompasnya rusak, bensinnya bocor, lalu baling-baling patah dan lain-lain. Gimana, kalian nggak apa-apa? Kalian gawat nih, kita punya masalah nih, gini. Lalu si pemburu itu yang 3 orang itu dengan luka-luka, dengan berdarah, senyum-senyum dan ketawa-ketawa. Pak pilot, tenang aja, kita udah sering kok nyusruk di sini gitu ya. Jadi poin gue nangkep ya,
lu meninggalkan zona nyaman itu seperti itu susahnya. Lu udah terbiasa dengan hal-hal yang yaitu nyusruk di tempat yang sama, jatuh di situ, lu terluka di situ, dan lu melakukan halnya berulang-ulang. Kenapa? Karena lu tidak mau mengeluarkan uang 495.000. Nangkap ya poinnya ya. Maksud gua, zona nyaman itu ya memang sesuatu yang nyaman ya, dan namanya juga zona nyaman. Dan kayaknya lu perlu satu terobosan gitu untuk lu coba bisa memiliki mindset yang berbeda. Harus berani ninggalin zona nyaman. Lalu apalagi yang akan lu rubah, yaitu attitude-nya ya, sikap. Anyway, gue baru beres workshop online ya tadi ya. Pesertanya dari Bali, Palu, dan sama Makassar. Wah gila. Tapi gue cukup senang sekali bisa berbagi ke teman-teman di daerah di sana. Oke, attitude ya. Jadi teman-teman perlu berubah attitude-nya. Harus lebih humble, harus team player, haus akan belajar gitu. Pengen banget belajar hal baru. Jadi attitude itu cukup menentukan proses lo gimana membangun sebuah bisnis. Oke, nextnya adalah kenapa workshop ini gue adakan, karena goalsnya gue adalah dari workshop ini orang-orang menjadi entrepreneur. Ada satu statement, kalau kita mau melangkah cepat cukup seorang diri, tapi kalau kita mau melangkah maju kita harus sama-sama. Gue sejak 2006 ya, gue terakhir kerja di jadi general manager di salah satu perusahaan properti, dan gue mulai fokus kepada dunia usaha. Kenapa workshop ini harus berbayar? Karena di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau harta lu ada di satu tempat, ya sebetulnya lu akan bekerja di mana tempat yang paling bisa menghasilkan harta. Kurang lebih begitu. Fakta ya, nggak perlu dipungkiri bahwa orang lebih tertarik sama harta ya. Nah, di mana hartanya berada, disitulah hatinya berada. Nah, kenapa harus berbayar? Karena itu indikator paling kelihatan, paling gampang gue lihat gitu. Orang-orang yang serius, yang udah bayar aja nggak serius ada banyak, apalagi yang enggak gitu. Ngerti maksud gue ya? Jadi tujuan dari workshop ini adalah goals menjadi seorang pengusaha, entrepreneur, bukan employee loh. Sedangkan entrepreneur berani berinvestasi. Jadi teman-teman sudah mulai proses untuk menjadi seorang entrepreneur itu sejak dimana teman-teman membayar tiketnya atau investasinya. Dan ya itu memang sesuatu yang harus lo lewati, ya bukan sesuatu yang harus dihindari. Gitu aja gue rasa ya. Jadi buat teman-teman yang mau ikut workshop, terdekat ada tanggal 27 Desember nih, akhir tahun gue pengen tutup workshop pelatihan ini dengan cara yang manis ya. Dan di workshop itu gue sharing ada 2 hal yang mau gue tambahkan, yaitu tutorial bikin kopi susu yang sustain. Ada tutorialnya yang mau gue sampaikan, dan cara kita masuk di dunia di era pandemi ini ya pasti caranya berbeda. Kita nggak bisa pakai cara yang lama, cara yang sama. Harus sesuatu yang baru yang memang menyesuaikan situasi new normal. Dan gue berharap teman-teman yang ikut workshop juga punya spirit untuk berbagi buat kota, buat bangsa ya, buat Indonesia. Gue berharap gue berharap ini bisa teman-teman bisa punya spirit yang sama ya, berbagi ya. Dan kalau misalkan ada, kan goals gue ada 1000 entrepreneur lahir dari workshop gue, yang gue berpikir sederhananya kalau ada 3 orang aja yang terserap lapangan pekerjaan terbuka, ada 3.000 orang.
ya kan. Kalau ada dikali satu lagi aja udah 30.000. Maksud gue kita bisa do something big, something big ya, bersama-sama. Kalau gue sendiri mungkin gue bisa menjangkau cuma 25 orang per maksimal, apalagi di masa pandemi gue kurangnya sampai 15 orang doang setiap kali workshop. Tapi kalau ada 10 kelas di hari yang sama itu bisa 150 orang. Kalau dia 150 orang itu ada 30 orang aja yang mau berbagi buat Indonesia, itu dampaknya luar biasa. Makanya gue berharap banyak lahir the next Uncle Joe yang lain yang berpikir untuk kesejahteraan kotanya, kesejahteraan orang lain gitu, bukan cuma kita doang. Jadi itu harapan gue, dan gitu aja paling. Kalau lu ada mau punya keresahan apa tentang dunia bisnis ya, atau tentang dunia kopi, silakan komen di bawah dan gue terima masukan dari kalian. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.